Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Hartana Iswandi Putra MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum pemaparan materi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Aulia Istiqomah, selaku moderator yang akan mengarahkan sesi pemaparan materi pada hari ini. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Khalifah Khalidin dengan NIM belakang 090 sebagai pemateri pertama. Ya, perkenalkan, nama saya Devina Putri dengan NIM akhir 197, saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Najwa Mutia Destiani dengan NIM akhir 083. Perkenalkan, nama saya Fadil Fadil dengan NIM belakang 209. Selanjutnya, sesi pemaparan materi kepada para pemateri kami persilakan. Terdapat dua pertanyaan penting tentang bagaimana cara terbaik untuk mempelajari perubahan penduduk. Pertanyaan pertama, apakah sebaiknya kita mempelajari perubahan penduduk dari sudut pandang besar atau makro? Pertanyaan kedua, apakah kita perlu mempelajari juga dari sudut pandang kecil atau mikro? Nah, jawabannya, untuk pertanyaan pertama, benar. Studi perubahan penduduk memang sebaiknya fokus pada tingkat makro atau besar, tidak berfokus pada orang per orang. Sedangkan untuk pertanyaan kedua adalah tidak. Hal-hal kecil tentang individu tidak harus jadi fokus utama dalam studi demografi. Dan di sini penulis juga menyimpulkan, ada dua langkah penting dalam mempelajari penduduk, yaitu 1. Menemukan fakta. Ada langkah penting yang kedua, menjelaskan fakta tersebut. Dalam mempelajari perubahan penduduk, di sini ada dua tahap. Yang pertama itu menemukan fakta. Nah, poin pertama, fokus pada perubahan pola penduduk dalam skala besar atau makro. Poin kedua, pengukuran dilakukan menggunakan indikator demografis. Yang ketiga, analisis melibatkan model statistik spasial dan temporal. Meskipun bersifat makro, data dikumpulkan dari tingkat individu atau mikro, sensus, dan survei. Lalu lanjut tahap kedua, yaitu menjelaskan dan memprediksi. Hal ini menampilkan unsur ekonomi mikro karena fokusnya pada perilaku individu dalam mengambil keputusan. Keputusan-keputusan ini dipengaruhi oleh faktor personal, sosial, dan ekonomi yang spesifik bagi tiap individu atau rumah tangga. Dalam pandangan penulis, dua tahap dalam mempelajari perubahan penduduk tadi, yaitu menemukan fakta dan menjelaskan penyebabnya, sama-sama penting dan sah sebagai bagian dari penelitian demografi. Apakah demografi meninggalkan intinya? Apakah itu berbahaya? Seorang ahli demografi terkenal, Ron Lee, dalam tulisan pentingnya mengatakan bahwa demografi sekarang mulai meninggalkan intinya. Menurut Lee, inti dari demografi sebenarnya adalah studi pada tingkat makro, seperti bagaimana pertumbuhan penduduk mempengaruhi pembangunan ekonomi atau dampaknya terhadap lingkungan. Nah, sementara itu, demografi sekarang lebih banyak fokus ke tingkat mikro, yaitu perilaku individu, misalnya seseorang menikah, punya anak, pindah, dan sebagainya. Buku teks klasik tentang demografi seperti karya Breton, Hall-Valley, dan Guillot juga menekankan aspek pengukuran dan metode teknis sebagai inti demografi. Sebaliknya, buku Libras 2008 lebih setuju dengan pendekatan demografi yang lebih luas dan tidak terlalu teknis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai demografi sebagai ilmu dua tingkat. Selanjutnya itu tahap pertama, yaitu penemuan. Di tahap ini berfokus pada pengumpulan data serta angka-angka. Dua, yaitu penjelasan menggunakan pendekatan mekanisme sosial, yaitu mekanisme situasional, mekanisme pembentukan tindakan, dan mekanisme transformasi. Selanjutnya itu di contoh diagram mikro ke makro mekanisme sosial. Yang pertama ada konteks makro, yaitu keadaan yang ada di masyarakat. Yang kedua ada mekanisme situasional, yaitu mempengaruhi pemikiran individu dan membuat keputusan pribadi. Dan yang ketiga mekanisme pembentukan tindakan, yaitu pengaruh keadaan masa lalu terhadap keputusan masa depan. Dan yang terakhir mekanisme tradisional, yaitu keputusan individu tersebut mulai diikuti oleh banyak individu dan berbentuk pada makro baru. Yaitu selanjutnya, mengapa mekanisme transformasi itu penting? Karena mekanisme transformasi menjelaskan bagaimana keputusan banyak orang atau secara pribadi bisa merubah pola besar dalam masyarakat yang terjadi dalam ekonomi makro.
Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan hingga akhir video. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.